selama 20 tahun ini orang rumah ini selalu menghindar untuk di satu kamar kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini ujung-ujungnya juga pisah ranjang. Akan aku yang tolong tempat kepergianku masih banyak yang lain. Kalau dirimu sendiri kau tidak bisa berdiri seperti itu, tetapi dihancurkan dari sisi terdekatmu, yaitu pendamping hidupmu. Setelah di terapi, setelah ketemu Panglima, sudah terungkap semuanya, dan itu benar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini sudah ada tamu dari Bengkulu, yaitu Bapak Supriyadi. Bapak Supriyadi ini salah satu subscriber Mata Langit ya Pak ya? Iya. Sudah mengikuti lama tapi baru sekarang bisa sampai ke sini. Iya. Jadi Pak Supriyadi ini ingin mengungkap keganjilan yang terjadi dalam keluarganya. Di antaranya dari jalur ayah ya Pak? Dari jalur ayah. Banyak yang meninggal muda. Ya. Kemudian Bapak juga merasa sebenarnya usiaku belum terlalu tua, tapi kenapa aku banyak keluhan penyakit ya? Betul. Udah pernah pasang ring jantung 5, kena diabetes, terus dan mah gitu. Bisa ceritakan Pak, awal mulanya Bapak mengalami gangguan di luar nalar itu kapan? Curiga aja Mbak dengan apa namanya itu, dengan keluarga orang tua kayak gitu kan banyak meninggal muda. Kemudian curiga juga. Maaf, umur berapa kalau boleh tahu meninggal mudanya itu? Paling kurang lebih ya sekitar 60-an lah itu Mbak ya, 60 relatif ya 50 muda sih ya termasuk usia muda lah. Curiga sama keluarga Bapak, curiga juga sama keluarga saya sendiri kayak gitu kan. Banyak meninggal muda, mana tahu ada apa namanya perjanjian mbah-mbah dulu, kita juga nggak tahu Panglima ya. Betul. Nah, mohon diungkap. Atau kalau seandainya kira-kiranya ada keganjilan yang kurang apa namanya kurang pas ya minta diputuskan. Iya. Kemudian saya curiga juga dengan badan saya juga, perasaan masih muda kok penyakitnya udah banyak kayak gitu ya. Maaf, usia Bapak? 53. 53 ya. 53. Bapak ini asli Jawa ya sebenarnya? Jawa Mana, Nganjuk. Pak? Oh, tetanggaan. Saya Madiun, beliau Nganjuk. Ya, Nganjuk. Tapi orang tua sudah merantau ke Bengkulu sebelum Bapak lahir. Bapak di lahir Jambi Kerinci, Mbak. Oh, di Jambi. Di Jambi Kerinci. Terus? Ada itu terus ya kok banyak penyakit. Mana tahu di situ ada apa namanya itu yang kurang sehat juga kan. Kalau kira-kiranya ada penyakit yang ini ya minta dibuang semuanya. Selama 20 tahun ini orang rumah ini selalu menghindar untuk di satu kamar kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini ujung-ujungnya juga pisah ranjang. Cuman walaupun pisah ranjang, keluarga kami masih tetap baik-baik aja. Gitu. Dan tetap tinggal satu rumah. Tetap tinggal satu rumah. Karena Bapak menjaga ya keluarga jangan sampai kira-kiranya jangan sampai gara-gara ya, itu kayak gitu. Kalau Bapak aktivitasnya hari bekerja di mana? Wira swasta. Wira swasta. Wira swasta. Usaha Setiap di bidang... diajak orang rumah ke toko kayak gitu, juga selalu menghindar gitu. Punya toko apa Pak? Toko superpart mobil. Oh. Sama sekalian bengkel Panglima. Iya. Kalau malamnya ya menghindar, siangnya juga menghindar gitu. Jadi di rumah seperti papasan aja gitu? Ngobrol tapi masih? Ya masih nyambung. Masih, oh iya, cuma nyambung. Jadi memang ketangkep sama saya di badan, saya melihat itu kayak seperti ada siluman celeng. Siluman celeng itu ada orang yang saya lihat tidak suka sama Bapak, ingin menjatuhkan Bapak secara usaha ya. Secara finansial. Persaingan usaha. Ada arah dari sana saya lihat, habis itu ada sosok seperti pocong yang menempel di badan.
dan ada anak kecil bocah-bocah seperti makhluk kurcaci, dan saya ngelihat itu kayak ada siluman kelawar juga di badan, dan ada siluman sampah. Jadi niat dan tujuannya itu biasa kalau ada makhluk-makhluk ini, yang pertama ingin mau dimiskinkan, yang kedua mau dibuat supaya Bapak tidak dipandang orang, tidak terlihat, dan orang-orang menjauh dari Bapak, seperti siluman sampah tadi. Dan yang kecil-kecil ini biasanya suka membuat kekacauan. Jadi ada sosok-sosok itu yang terlihat ya. Mengenai keluarga Bapak yang Bapak bilang tadi, notabene-nya sering meninggal muda, mati muda, nanti kita akan ungkap ya, karena ini masalah takdir kehidupan, suratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah sudah berfirman kematian itu tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Apabila waktu telah sampai, pasti akan tiba. Kita akan berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Iya, Pak. Semua Tapi kan takdir ada ya. sebab akibat. Mungkin Bapak ingin mengetahui sebab akibatnya apa? Memang karena dari Allah langsung, memang karena ada sesuatu nih keganjilan sehingga menyebabkan hal takdir itu terjadi secara bersamaan dan mempunyai kesamaan di antara keluarga-keluarga yang satu dan yang lainnya. Kayak berkelanjutan gitu ya, ke bawah. Kalau boleh tahu siapa aja Pak yang sudah meninggal muda? Ayah, paman gitu apa? Semuanya udah meninggal. Bapak berapa bersaudara? Kalau saya itu 6, tinggal 2. Bapak Nomor bungsu yang terakhir. Allah Akbar. Oke Pak, mari kita telisik akan permasalahannya. Biasanya suka nangkring-nangkring gini kerak ya. Tadi terlihat Pak. Tadi nggak terlihat. Nggak ada kerak. ya? Siapa kamu? Tiba-tiba nongol. Api-api, Siapa kamu? Api-api. aku yang mendatangi api-api. Kok yang mendatangi api-api? Kurang nyambung. Coba diperjelas lagi. Apa maksud kamu? Api-api itu apa maksudnya? Sebuah tempat pembakaran. Sebuah tempat pembakaran. Bapak, Pembakaran sampah. Kaitannya Tempat dengan- sampah. bukan. Hah? Apa Pembakaran jadi? apa ya? Hubungannya apa dengan pembakaran dan Usaha api-api? Bapak ada kaitan dengan api enggak? Nggak ada, Mbak. Nggak Bengkel ada. ya? Iya, Oh, bengkel. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Apa yang dimaksud api-api itu ya? Pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran apa ya? Nggak merasa itu. Yang berasal dari tanah Tanah mana? yang dipadatkan menjadi sebuah kotak-kotak. Batu bata kali Pak. Oh. Bapak punya usaha batu bata? Dulu iya itu Pak Bener. Lima, bener. Sebelum bengkel. Sebelum bengkel, sebelum buka perumahan juga di batu bata itu. Itu di mana? Bengkulu, Iya, atau- di Bengkulu juga. Coba Pak tanya, apa hubungannya? Apa hubungannya itu dengan pembakaran batu bata itu? Kalau bikin batu bata dibakar dulu ya? Ya iyalah, kan tanah dibentuk-bentuk, Iya, kotak-kotakin. Baru nyambung ini. Apa diikat? Diikat, batu batanya diikat maksudnya? Gunung tak bergunung tutup. Bapak bangkrut dulu usahanya, kenapa tutup? Oh, karena moneter. Oh ya karena memang moneter. situasinya. Situasinya moneter. Gitu. Memangnya ada sangkut pautnya dengan kamu ketika usahanya akhirnya tutup? Apa hubungannya dengan Apa dengan hubungannya? ditutup dengan usaha itu pembakaran, hubungannya apa terhadap sesuatu yang Bapak rasakan yang tidak enak selama ini, yang jadi sebuah kecemasan? Ini kamu mendatangi Menuju ke dalam alam mewujudnya dalam bentuk apa? makhluk yang kalian anggap kotor Tikus. dan Nah terus tikusnya ngapain? Mendatangi usaha Bapak bikin batu bata terus? orang buah pengikapan kau Udah beralih usaha. mempunyai sebuah anggapan bahwa keadaanmu yang membuat tempat itu tak berdiri. Habis itu batu bata itu nggak laku, terus kita beralih ke properti, Mbak. Iya, Bapak nggak berpikir bahwa itu ada kaitannya dengan gangguan makhluk gaib gitu. Ternyata ada peran mereka. Peranmu apa itu? Apa kamu dikirim orang? Siapa yang ngirim? Kau ingat
pembakaran itu, apakah kau menjalin hubungan itu? Pada saat Bapak usaha batu bata, apakah sudah menikah dengan Ibu? Sudah? Sudah itu? Sudah. Terus? Tanpa kau sadari, di tahun 2005. Oh 2005 ya. Lama banget berarti 2005. Masih usaha batu bata. Masih batu bata. Iya. 2005, 2015. Hampir 20 tahun berarti ya? Sejak. Gimana kejadiannya apa 2005 itu? Apakah ada pesaing bisnis yang jahatin? hanya kau saja, masih ada yang lainnya berdiri kala itu. Apakah ada pesaing lain yang usaha sama? Ada. Nah, tapi hanya Bapak yang tutup, yang lain masih sampai sekarang? Yang tinggal satu lagi. Oh, masih ada ya? Masih ada satu lagi. Ya. Apa kaitannya dengan mereka? Kala itu hanya tempatmu yang tak bisa menandinginya. Ya, persaingan usaha kan pasti wajar ya Pak ya, maksudnya Yang kau anggap keadaan ekonomi tentang dunia ini yang sedang mengalami buah penurunan. ya Bapak kan berpikir positif aja ya kan? Tidak berpikir bahwa ada unsur gaibnya. Benar. Buah perkara mata uang asing yang sangat tinggi. Oh benar. Benar ya? Moneter kan? Iya 2008 itu Mbak. Terus? Kau tak menyadari dan perlahan-lahan berlawanan tentang asmaramu. Mulai saat itu Bapak Iya, mulai benar. ada masalah dengan Ibu. Iya. Kenapa begitu? Jantung. Jantung, iya Bapak udah punya masalah dengan jantung, sudah pasang ring ya? Iya. Udah pasang ring 5. Kenapa? Tapi kau masih dapat beraktivitas Itu yang nggak wajar ya. Biasanya kalau udah pasang ring itu seperti manusia lain. pasti mengalami penurunan kesehatan gitu, energinya berkurang. Tapi Bapak masih sehat gitu, masih kuat padahal udah pasang ring. Betul. Kok bisa begitu? Kenapa ya? Kami bermain agar tak terlihat. Berarti ada peran makhluk gaib ini Pak, biar nggak terlihat tapi terkesan memang medis gitu. Dalam wujud apa? Ular. Mungkin ada yang lihat tapi nggak lapor ke Bapak. Yang Bisa jadi. Salah satu dari karyawan melihat kami. tapi nggak lapor kalau Bapak. Bisa jadi. Iya. Terus apa tujuannya datengin tempat usaha Bapak si ular itu? Hah? Mencium sesuatu? Mengendus apa? Kau ingin menghalangi kami. Kau ingin Oh, kamu ngomong apa Panglima? dia mengendus aku kali. Kok ingin menghalangi kami katanya? Dia katanya saya mau menghalangi dia. Kalau kamu jahat ya bukan sekedar dihalangi. Kalau kamu nggak mau bertobat, kamu ya Dihancurkan. harus dihancurkan, harus diperangi kamu. Cerita Jadi dulu. kalau kamu mau bertobat, kamu nggak ganggu lagi, nggak mungkin kita perangi. Ya, cerita dulu deh. Urusan itu belakangan nanti gimana? Kamu dan Pak komplotanmu itu siapa yang mengirimkan? Kok bisa sampai ke tempat usaha Bapak? Laki atau perempuan? Laki-laki. Namanya? Mengandung huruf U. Bapak kenal? Kaitannya apa dengan Bapak? Kala itu sama dengannya. Punya usaha yang sama? Ingat-ingat lagi Pak? Ya, Memang ada? ada. Konflik sama orang, Ya, Pak. yang laki-laki ada, yang perempuan juga ada. Ini yang dibilang laki-laki mengandung U. Oh, pesaing usaha? Iya. Tapi pernah konflik nggak dengan Bapak? Alhamdulillah enggak. Enggak dong. Lalu apa yang membuat dia mengirimkan kalian? Apakah ada ucapan Bapak yang membuat tersinggung majikanmu? Tak ada sebuah persinggungan Lalu yang ada rapat lagi Pak biar masuk kamera. persaingan. Oh. Berarti
majikan kamu nggak fair dong. Sama-sama punya usaha tapi dia main sihir, menutup usaha orang lain. Itulah permainan manusia, permainan bangsa. Lalu kenapa kok efeknya sampai sekarang? Tapi kalau yang usaha bengkel bagus ya Pak? Alhamdulillah. Bagus ya. Sampai sekarang yang Batak nggak pernah buka-buka lagi. Udah tutup itu. Nah itu. Kami hanya menutup di sebuah pembakaran. Gitu Kami Pak. persaingan, Cuman ya. tadi dia nyampaikan pembakaran itu untuk supaya Bapak ingat gitu. Iya. Dari sana awalnya. Nah terus setelah itu banyak penyakit ya yang dirasakan. Iya, Mbak. Kok bisa kok nyampe fisiknya Bapak terganggu? Yang kena jantung, diabetes, apa lagi Pak? Mah lagi. Lambung. Lambung. Karena bukan dari bagianku saja. Ada dari arah lain berarti. Berarti udah terungkap satu nih, usaha Bapak tutup itu karena peran mereka. Iya, iya. Nah kalau yang Bapak sakit itu ulah siapa? Dan orang-orang terdahulu. Leluhur Bapak. Orang-orang terdahulu. Apa kaitannya dengan leluhur Bapak? Apa kaitannya itu dengan saya itu? Yang ingin diketahui Bapak, apakah dulu Tanyakan saja pada orang-orang terdahulu. udah nggak ada orang tua Bapak? Iya, udah nggak ada semuanya. Nggak ada yang ditanyain lagi? Jangan tanyakan kepadaku, karena itu bukan bagian dariku. Ya kalau gitu aku nanya yang bagian darimu aja deh. Komplotanmu apa saja wujudnya? Ular, terus apa lagi? Orang kerdil, kurcaci, yang bikin huru hara. Melingkarkan Ia tubuh. selalu melingkarkan tubuhnya ke dalam buah pinggangmu. Bapak sering sakit pinggang nggak? Iya. Nah, apa ular? Tulang ekormu. Betul. Sakit. Iya. Sering. Kalau ke dokter bilangnya apa? Belum pernah diperiksa. Oh, jadi rupanya di pinggang Bapak ada yang ngelindoti apa? Bukan mengelindoti, Tapi tapi bangsaku melingkarkan tubuhnya. iya apa wujudnya? Melingkarkan tubuhnya. Dia Ular. Sebuah makhluk yang panjang telinganya terus dengan mata yang besar, siluman berarti. yang tapi dia melingkarkan di dalam pinggang dan tulang ekormu. Yang bilang tulang ekornya sakit. Terus siluman apa ya? Mirip apa? Dan tangan dan kaki yang tak dapat melebarkan. Siluman ya? Apa itu? Tangannya nggak bisa gini. Sejenis apa? Susah aku membayangkannya. Coba kasih tahu dong. Yang dapat membuat rasa kebas. Bapak sering kebas? Iya. Duh, bener. Sejenis apa coba? Siluman Itu yang komplotanmu. Terus kamu sendiri apa wujudnya? seekor kera yang hitam Oh, bener kata Panglima, kera. Berarti ada banyak nih, kera. yang telah mendiami atap pembakaran itu. Ya, tinggal di bedeng batu bata itu. Iya, bisa jadi. Jadi kera, tikus, ular, sama siluman manusia yang matanya gede. Siapa lagi? Tikus yang masuk ke pabrik waktu itu. Hanya itu yang lain bukan Bukan dari arah dari kamu. bagianku. Ibu kenapa selalu menghindar dari Bapak? Dari mereka yang meminta sebuah tuntutan kepada turun-temurunnya. Apa ada perjanjian antara leluhur Bapak dengan bangsa kalian? Aku tak mengetahui, karena tugasku hanya Menutup usaha batu bata. Nah kan usahamu, tugasmu sudah berhasil nih. Terus ngapain kamu tetap bertahan di badan Bapak? akan turun mengikuti. Sampai ada yang ngusir. Ya udah kalau gitu hari ini kamu ketemu Panglima sudah cukup, ya kan? Kamu jangan ganggu lagi ya, tobat kamu ya.
Kamu punya Tuhan nggak? Punya Tuhan nggak? Punya agama nggak kamu? Punya agama nggak? Ada tawaran bagus nih. Kami pun sama mempunyai Tuhan. Tuhan yang ditanyain, bukan tuan. Kalau tuan aku udah tahu majikanmu dukun, ya kan? Tuhan yang nyiptain kamu tuh siapa? Kan semua makhluk ada yang nyiptain. Kalau kamu mau diajak tobat, biar kamu diampuni. Ikut saya masuk Islam mau? Apa yang terpasang dalam tubuh? Apa yang terpasang? Maaf Bapak dulu pernah belajar ilmu. Pasang apa tuh susuk dulu. Oh pernah ya, di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Sebelum menikah? Atau Setelah menikah. Setelah menikah. Yang kamu maksud terpasang itu apakah yang disebutin Bapak? Tujuannya dulu untuk apa Pak? Maaf. Untuk jaga diri gitu. Untuk penjagaannya. Apakah susu yang dipasang itu salah satu penyebab menurunnya kesehatan Bapak saat ini? Kalau dulu mungkin memang berguna ya, tapi kan umur bertambah bisa jadi dia malah nyerang balik gitu loh Pak. Iya. Kamu terjebak permainan bangsa kami. Iya Bapak mungkin pada saat itu kan nggak paham ya kan? Tahu betul sekali. Karena tujuannya kan baik untuk diri sendiri, gitu mungkin ya saat itu. Ternyata terjebak. Tugas kami di dunia ini untuk menghidup. Oh, kurang ajar. Dia pengakuan. Ini pengakuan dosa nih ceritanya. Berarti kamu mau tobat ya? Itu sudah menjadi sebuah garisan untuk kami karena kami ada untuk menghidup manusia. Kan sekarang udah ketahuan. Agar mengagungkan bangsaku. Sekarang tidak lagi ya Pak ya. Bapak sudah mau hijrah, nggak mau kalian ada daripada Bapak lagi. Ayo, ada tawaran bagus dari Panglima. Mendingan ikut kalau menurutku sih. Tak tertarik sedikit. Kurang ajar, nggak tertarik disuruh baik. Terus maunya kamu apa ini? Tobat kamu ikut saya mau? Di tempat saya mau? Biar jadi makhluk mulia. Kamu jangan menjolimi orang terus. Bersekutu sama tuanmu. Berbuat zolim ke orang. Nanti kamu Sekarang kamu tobat, ikut saya masuk Islam mau nggak? dan nanti jadi suci kayak bayi. Dari tempat saya. Mau? Apa yang menjadi keraguanmu? Kalau kamu mau, sini tangannya. Ikutin bacaan saya. Sentuh kembali tanganmu. Sombong amat, disentuh aja nggak mau. Silakan kau sentuh kembali tanganmu. Yuk, nih malah dipegang sama Panglima. Ayo, yuk ikut. Mau ikut bacaan saya? Bacain Tobat. Panglima. A'udzubillah. Ayo, ikhlasin. Terangsang Hmm? hangat dalam tubuhmu. Iya. A'udzubillah. Kenapa kamu tak menyebarkan dengan sebuah peperangan? Ya, karena menurutku peperangan itu hanya membawa malapetaka, kehancuran, kebinasaan, dan sisi-sisi buruk lainnya. Tidak ada manfaat, Ya, tidak ada keuntungan yang dihasilkan dari peperangan. Betul. Yang ada hanya bara api kehancuran. yang menghancurkan. Lebih baik kita berdamai, kamu bersama-sama kita berbuat kebaikan. Itu lebih bermanfaat menurut saya. Jika Mm-mm. yang lain mempunyai pandangan yang sama denganmu, maka bangsa kami Mm. tak dapat menghidup manusia Bagus dong, alhamdulillah. dengan menghidup sebuah penjagaan untuk manusia Padahal dengan sebuah benda yang dimasukkan Susuk. ke dalam susuk. tubuhnya. Berapa Pak dulu?
Berapa susuknya dulu? Banyak. Oh, banyak ya. Lupa. Terus, jadi saran kamu gimana? Jangan mau pasang susuk. Silakan kamu bacakan. Lanjutin Bang Lima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti, yuk bisa yuk. Minum saiton Rajim. nirajin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Sanu orang hilang long wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuhan anam Muhammadan Rasulullah. Lanjut Bang Lima. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Tiada tiada Tuhan Tuhan selain Allah. selain Allah. Ayo, ayo kamu bisa sebut nama Allah. Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Pelan-pelan Bang Lima. Dan aku bersaksi Nabi Nabi Muhammad Muhammad itu utusan utusan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah, kamu selamat ya. Kamu sudah muslim. Kamu jadi makhluk yang bersih, yang mulia, tanpa dosa sama sekali. Tulang-tulangnya bunyi. Nanti ada yang jemput, kamu pergi tempat saya ya. Saya kasih nama kamu Yakub. Ya, Dia sendiri apa ada temannya? dia sendiri. Oh, Yakub, apa yang dirasakan saat baca 2 kalimat syahadat? Anak dalam tubuhku Terus Apa yang mau kamu sampaikan ke Bapak? Mungkin permohonan maaf ataupun apa? Bapak maju Pak, dia mau salaman kayak. Mau bilang apa? akan aku yang tolong tempat tapi kepergianku masih banyak yang lain. Iya, nanti satu persatu kita usir. Yang penting kamu sudah jadi makhluk mulia sekarang. Saya maafkan kesalahan semuanya. Semoga Allah memaafkan juga dosa-dosamu ya. Amin. Dan doakan juga saya minta sehat, selamat, nggak ada halangan apapun untuk ke depan. Amin. Kita saling memaafkan ya. Sesama makhluk Allah ya. Sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah kepergian yang telah kau datangkan. Kepergian siapa maksudnya? Kepergian siapa yang dimaksud? Di dalam dirimu. Oh gitu. Ya, saya ikhlaskan. Susuknya mau dilepaskan, harus Tolong lepaskan diikhlasin ya. semuanya. Nanti Panglima yang bersihin Pak. Iya. Mau salaman sama Panglima tuh. Ya. Selamat ya Yakob. Semoga kamu jadi makhluk mulia. Kami Ya. bantuan yang telah aku tutup tempatnya Iya, insyaallah. dan tinggalkanlah yang telah ia datangkan Ya, susuk nanti dibersihin. dirinya Iya, iya. sendiri. Nanti dibersihin semuanya. Ya. Ya udah, makasih Yakob. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panglima tahan ya karena mau azan. Allahu Akbar. Azan dulu ya. Kita akan lanjutkan mediumisasi dengan berkomunikasi dengan makhluk lain yang sudah di Assalamualaikum warahmatullahi badan Ismi. wabarakatuh.
Ini apa pocong apa gimana? Dengan siapa ini ya? Apa? Dengan siapa? Kapa? Amin. Bahasa Bengkulu barangkali Pak. Iya benar. Ini Apa orang artinya? Bengkulu ya? Kaba itu kamu. Amin. Minta diambil. Amin tuh apa? Ya, minta digendong Mbak. Jangan. Kamu pocong? Ya. Yang saya lihat tuh, ada bungkut. Pocong ya? Masa minta diambil pocong jemu? Kamu kenapa kok ikut Bapak? Suka sama Bapak kenapa? Ya. Dari mana asalmu? Kali. Bengkulu. Tuh. Padang Guci. Ya. Tempat apa itu Pak? Padang Guci. Padang Guci itu daerah orang rumah Mbak. Wilayah Emang dia tempat sebut tinggal tadi Bapak. Padang Guci? Dia sebut tadi? Iya. Oh, Iya, Bapak yang katanya. ini konfirmasi. Oh. Dari Padang Guci kan? Tempat lahir Bapak. Tempat lahir ibu. Ini apakah dari leluhurnya? Saat di leluhur Jemoguma. Au. Kamu tuh siapa? Aku. Au. Laki perempuan kamu? Oh ya, Ama. Siapa? Ama. Ama. Ibu. Ibu. Apa yang dampingin ibunya? Yang benar. Kamu jangan bohong loh. Kamu pernah menyentuh ibunya. Oh, benar. Nama ibunya siapa? Ri Asma. Masih ada? Udah Oh, ibunya orang rumah. Udah meninggal Mbak. Bukan maksudnya yang dari Bengkulu itu siapa? Dari Dari orang leluhur rumah. ibu? Iya. Oh, orang rumah. Orang rumah. Oh. Istri saya orang Bengkulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ganti makhluk ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Mbah apa dengan siapa? Uyang, Laki apa perempuan? Datuk. Aku ki utuh puyang utuh tadi. Dari Jawa. Nggih. Dari Jawa Pak. Leluhur Bapak yang Jawa siapa? Dari jalur ayah atau? Dari Bapak Ibu. Berarti Mbah nah kalau Jawa Mbah. ya. Mbah Mbah siapa? Kakung apa Mbah Putri? Putri. Oh, Mbah Putri. Bapak sempat kenal dengan mbahnya waktu kecil. Enggak ketemu. Boten. Mas Saking Mbah Putri. Jadi nganjuk berarti ini. Saking Boten nganjuk. kurso karo dulurmu. Injih, bener. Oh, Niki setri napa jaler? Putri katanya. Setri. saya nun sewu Cid. Nggih. Saya minta izin Iya, silakan. untuk berbicara. Iya. Iya, silakan Mbah. Jene iki perkorone permasalahanmu itu justru orang tuamu melindungimu, tetapi perangai kehidupanmu ya di atas kakimu sendiri. Dari apa? Jiwamu Nggih. apa sing dikhawatirke, yang dikhawatirkan olehmu tentang kematian, apa tentang keluargamu. Keluarga dong. Nggih. Keluargamu berpuluh tahun permasalahanmu itu pada saat memang Iya. Panglima je. Panglima Iya. langit Mbah. Makanya sampai ke sini tak omongi permasalahannya adalah membantu orang itu tidak mudah membalikkan telapak tangan. Gitu. Iya. Sama kamu muslim kan? Pasti kamu tahu. Nabi kita itu niatnya baik, tetapi tidak disambut baik. Banyaknya permasalahan itu ketika kamu banyak membantu orang. Ada seseorang yang ingin menutup dirimu supaya kamu dijatuhkan dari segala arah. Cucuku ini dulu mempunyai usaha di mana banyak mendukung usaha pembakaran batu bata. Iya. Yang belum bisa usaha tetapi punya kemampuan diberikan Modal. uang Iya. tanpa ada kelebihan. Oh, gitu Pak ya. Tanpa ngambil untung. Bapak modalin Tidak. Iya. Tetapi nanti
hasil batanya itu dibeli. Oh. Jadi semua dijual, Iya. nanti diambil. Dari situ banyak orang dekat dengannya. Nah, 1 orang, 2 orang ini merasa ini orang kok bisa ya memegang satu wilayah, itu mempercayainya dengan mudah. Ya Bapak bilang tadi 80% Dan kuasai Bapak ya. Betul. cuma membantu. Tidak Jadi dibisniskan. dia marah, merasa dihalangi. Oh, orang lain minta nyari keuntungan, kalau Bapak kan enggak. Nah, mereka mau mengambil semua itu darimu sebenarnya, tetapi dengan cara tidak terlihat. Dengan sihir dan santet. Makanya sejak saat itu tiba-tiba semua itu dunia benar-benar terpuruk. Sebenarnya terus berjalan, tetapi dalam perjalanan waktu titik itu dikenalah satu orang. Dan kau sudah mendengar namanya. Mengandung U tadi. Dia sebenarnya mau menjadi bagian terpenting oleh orang-orang sekitar agar mau mengambil darinya. Harusnya ada kelebihan, denganmu tidak ada kelebihan. Jadi dia tidak mendapatkan untung, maka dia kerja keras untuk menjatuhkan. Lah kowe lantarane kalau dirimu sendiri kau tidak bisa berdiri seperti itu, tetapi dihancurkan dari sisi terdekatmu, yaitu pendamping hidupmu. Benar Pak. Iya. Ya pendamping Karena apa? orang rumah kan berarti. Iya, iya. Betul. Kamu sudah memakai segala macam di dalam dirimu untuk penjagaanmu. Benar. Tetapi ingatlah, kau itu sebadan dengan istrimu. Kau tak mampu menampung, maka yang dapat menampung dialah pendampingmu. Yang akhirnya dia sendiri yang terkena sihirnya supaya tidak mau dekat denganmu. Karena Bapak ada yang jagain. Padahal dia mau menyirap orang-orang itu, tetapi dampaknya adalah istrimu. Kenapa? Ini adalah penguji bagi dirimu. Kenapa? Nah, karena kamu menganggap kamu itu butuh perlindungan. Kamu bisa disukai orang, kamu bisa dekat dengan orang, orang bisa percaya dengan kamu, tapi kamu tidak sadar lakonmu adalah pantulanmu. Ngerti ora? Nggih. Apa sing dienggo kuwi sing didelok ning cermin. Nggih. Maksudnya begini Panglima, Ya. apa yang kamu gunakan itulah yang kamu lihat untuk dirimu sendiri. Tetapi kalau kamu menggunakan keyakinanmu, paling ngono Gusti Allah kabeh dilindungi. Jadi kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri, tetapi kamu tidak ingat bahwasannya ada orang-orang di belakangmu yang harus kamu khawatirkan. Ketika kamu gunakan sesuatu terhadap seseorang, itu hanya untuk dirimu. Susuk. Karena kamu sendiri yang memasrahkan dirimu kepadanya. Tetapi orang eling, namun kalau ada pendamping dan anak-anakmu, aku ki odo dadi perkara. Aku justru ngelindungi anak putu. Dongaku ben kabeh anak putu kabeh ki selamat, usahane lancar. Lah ujiannya, usahamu lancar, keluargane diuji. Nggih. Biar apa? Bercermin diri, ini apa sebenarnya permasalahannya. Loh, saiki jelas tuh Panglima, kalau kita menggunakan kepercayaan kita terhadap seseorang untuk dilindungi, yaitu sesuatu susuk yang ditanam supaya orang suka, supaya orang seneng, supaya orang tidak jahat, untuk kita saja, untuk kita tok. Tetapi ingat, ini akan menimbulkan iri untuk orang lain. Akhirnya
Akhirnya orang lain yang iri itu tidak kena ke kita, tetapi orang yang dekat di kita. Ya, betul. Itu Yang pelampiasannya jadi imbasnya. seperti itu. Kenapa dikenakan? Dia itu kok rajin ibadahnya. Nah iya, biar apa? Seorang suami, kepala rumah tangga itu bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Ya. Lah ini maaf, gini. Nah, seorang laki-laki seandainya dia mendapatkan kabar bahwasanya, nak, ibu lapar nak, sementara anak ini cuma punya 1 roti, tapi istri dan anaknya Lapar juga. kelaparan. Apa yang dilakukan? Mana yang diprioritaskan gitu ya Mbak? Lah harus yang di depan matamu dulu. Istri dan anak-anak. Kenapa? Yang jauh ibumu memang tanggung jawabmu, tetapi kamu bisa menyerahkan kepada Allah dari apa? Doa. Dari doamu dan amal baikmu. Amal baikmu adalah kamu bertanggung jawab ketika kamu mengambil anak orang lain untuk kau tanggung jawabkan. Apa? Aduh besi. Loh, Ada apa? istrine iki kan anak wong. Oh, iya iya iya. Berarti utamakan dulu kewajibanmu. Baru nanti setelah kau berbuat baik terhadap istri dan anakmu, berdoalah ya Allah dengan amal baikku, maka jadikanlah amal solehku untukku dan pelindungan orang tuaku. Tiba-tiba Allah malaikat mengirimkan makanan untuk ibumu. Entah dari arah mana gitu ya Mbak. Nah, ketika ijab kabul itu di hadapan orang-orang saksi, itu kan tanggung jawabnya kepada Allah. Bahwasanya kamu ini pasti akan saya janji menjaga, menafkahi lahir dan batin. Berarti kan itu sudah perjanjian toh. Nah, Ikrar. fungsi dari omonganku iki yaitu apa dampaknya? Kalau kau percayakan kepada makhluk, imbasnya akan luas. Iya. Tetapi kalau kau percayakan kepada Gusti Allah, semuanya akan terlindungi. Ngerti Nggih. maksudku? Nggih. Yo Panglima bener pora. Ya. Elingono aku, ingatkan aku kalau aku ini salah menasihati putu. Nggak ada yang salah Mbak. Perkorone kuwi. Iya. Setelah itu kamu hubungannya sangat tidak baik dengan istrimu. Iya ya sampai Ingat tidak? bertahun-tahun. Semakin hari semakin ditambah Jauh. dirimu, jadi yang dikirimu dan kiriman orang itu semakin kuat. Iya ya. Wis diresikno, apa sing diresikno? Kebersihan atau kesucian? Sing utama. Bersih dulu atau Suci. suci? Bersih atau suci? Bersih. Salah. Salah ya. Salah ya. Lambimu iki resik, tapi belum tentu bersih dari najis. Iya toh? Berarti suci dulu Mbak. Suci dulu Mbak nggih. Lo bersih dan suci harusnya. Dua-duanya. Jadi kembali kepada apa? Menjaga diri. Setelah bersih-bersih berarti harus diperbaiki, Nggih. dijaga kesuciannya. Berarti apa? Memasrahkan diri. Aku sudah dibersihkan, tetapi kamu tidak mengembalikan dirimu kepada kewajibanmu. Lah itu ya tidak suci. Benar enggak, Panglima? Benar. Lah saiki gunanya tobat itu kan membersihkan diri, menjauhi larangannya dan mendekati perintahnya. Ya. Ngono toh? Nggih. Lah kuwi sing jenenge bersih dan suci. Loh sekarang bersih itu belum tentu suci loh. Banyak orang-orang yang bersih tapi yo tidak suci itu banyak. Silakan jabarkan sendiri. Ya. Iya ya. Karena apa? Baik dan buruknya kita itu cuma kita yang tahu. Iya. Iya.
Jadi ya kupina. Oke? Nggih. Sudah tahu ini masalah keluarga. Ya yang masalah keluarga udah tahu. Nah saiki apa sing diwatino? Kematian. Nggih. Ini keluarganya banyak yang meninggal muda, katanya baru pengen tahu. Piro usiane nom iki? Sekitar 60-an, Mbak. Lah nabimu piro usiane? 63. Meninggal. Lah ya itu sudah bukan usia muda. Oh, ngoten. Sing enom kuwi belum menikah sudah meninggal. Belum menikah sudah. Oh iya ya benar juga. Lah ya itu muda berarti. Iya. Kalau ini udah wajar ya segitu ya Mbak? Jangan dimain-mainkan pikiranmu. Nanti terkecoh ya kita, nggak boleh ya Mbak? Loh iya saiki ngerti. Lah kalau kamu tuh orang muslim mesti kamu percaya kitab suci Al-Qur'an. Nggih. Lah wong di kitab suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 78 itu sudah jelas mengatakan An-Nisa 78 ya? Tentang apa ya? Aku tak cari dulu. tentang kematian akan mendatangi kepada siapapun sekalipun dia itu bersembunyi di Peti besi. utuh. Ya Iya. itu Sasa. Di tempat paling tinggi yang tidak ada celahnya sekalipun kematian itu tetap menghampirinya. Iya. Berarti kepastian. Oh bener. Maaf ya, tak bacain ya. Surat An-Nisa ayat 78. Dimanapun kamu berada, wahai orang-orang yang enggan Nah, berperang di jalan Allah, Kudu omongan kuwi lho. kematian itu pasti akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada pada persembunyian Yang tidak di dalam ada benteng celah yang tinggi dan kukuh, yang tidak terdapat celah sedikit Nah, pun untuk menembusnya. Benar toh Panglima? Nggih. Benar? Bener. Jangan pernah takut oleh kematian, tapi takutlah akan dosa-dosa. Iya. Iya. Bener, Mbak. Saiki wis Nggih. kembali ke bersih dan suci. Nggih. Jadi sudah tidak ada lagi yang dikhawatirkan kalau kita sudah memegang dua itu. Nggih. Bersih apa? Bersih itu adalah raga kita. Suci adalah hati. Jiwa, hati. Oh iya iya iya. Nggih, nggih. Lah wong sing mandi itu ya tangan kita, yang buka baju tangan kita, yang dibersihkannya badan kita. Lah suci itu kan tergantung dari hati. Iya, ya. Jadi bersih dan suci adalah Jiwa dan raga bersih semua. gap, ngono kuwi. Nggih, nggih. Jasmani dan Dan rohani. Kudu wi. Tapi kalau penyakit Lah wong sudah meninggal saja itu harus Dimandiin. dimandikan dan bersuci. Suci. Disolatkan. Iya dong. Benar. Lahir pun apa? Bersih, Bersih dan dan suci. Iya, iya. Benar. Belum bisa ngomong. Kalau diajarin ngomong kotor ya kotor. Karena kayak kertas saja Ngomongin masih bersih. bersih ya bersih. Apa yang tertulis akan tertulis di situ. Saiki wis ngerti. Nggih, Mbak. Nah, Bener, sekarang kalau mau tenang, tenangkan dirimu. Dekatkan dirimu kepada Allah. Insyaallah. Justru ketika raga sudah mulai rapuh, jiwa harus semakin Harus kuat. Betul. Insyaallah. dalam kesalehan. Amin. Loh iya, wis jiwane, wis rogone rapuh, jiwane rapuh. Nggih. Lah pripun aku ki mesano kowe. Nggih. Mbah, Kowe eling apa namanya sing S. jenenge S. mbahnya pakai nama S. Es. Mbak Putri ini. S-nya bisa di tengah, bisa di belakang. Ingat nggak nama mbahnya? Yang dari Jawa. Lupa lah. Lupa mbah. Oh, Maaf wis mbah. ora apa-apa. Memang dia tidak dekat. Iya, benar. Tapi mbah sebutin Karena namanya boleh. apa? Orang tuanya sudah menjauhkan Benar. dari keluarganya sendiri. Kenapa? Karena Merantau. Oh, karena berkelana, Iya, iya. berjuang, Betul, benar. dimanapun kaki berpijak, pasti Gusti Allah paringi rezeki. Ya. Apa jeneng wong tuwa? Nama orang tua mbak. Darmi, Kalau ayahnya? ayahnya tuh Kartowiryo. Ini dari jalur ayah atau ibunya mbah? Suwiryo. Kartowiryo. Pakai S berarti bener itu mbah. Gak, Bukan iki ya? kan DE. Bapaknya, kalau saya dari keluarga
orang tuanya. Yang perempuan. Yang perempuan apa ya? Ya, tapi dia tidak Kena. kena. Berarti ini dari mbah dari jalur ibu. Oh iya iya iya. Karena selama ini dia menganggap kami sebagai leluhur membawa keburukan, yaitu kematian muda. Lah saiki yo dipikir, lah umur sudah 60-an itu kan bukan muda. Sudah. Lah kalau muda itu masih anak-anak sudah kembali 22 tahun. belum juga berumah tangga sudah kembali. Lagi wis panjang. Iya, 60 udah lumayan panjang. Iya. Cukup panjang umur itu. Tapi kenapa mereka sempat kepikiran gitu sih, Mbah? Ya memang supaya mengadu domba. Walah. Kenapa? Supaya mencari tahu dan mengenal keluarganya. Oh, ada hikmahnya juga ya. Kalau nggak gitu nggak nyampe sini, Bapak. Umur panjang Nggak pengen itu mengungkap. belum tentu bahagia. Belum tentu berkah ya. Kenapa? Kita harus bisa memikirkan apakah sanggup membawa kehidupan ini dalam kebaikan. Istiqomah itu Semakin susah. panjang usiamu, semakin panjang riwayatmu untuk dipertanggungjawab. Betul Iya. itu. Untuk keluargamu, kunci dari semuanya adalah dirimu. Semakin Iya, Mbak. dekat kau kepada Allah, semakin akan terang kehidupanmu. Insyaallah. Amin. Manusia itu ada batas waktu. Memang medisnya ada. Perkara istrimu, dirimu, semua punya kekurangan masing-masing. Oh gitu. Nggak ada manusia yang sempurna ya. Istrimu punya kekurangan, ya kamu ya punya kekurangan. Harus saling Aku tidak memahami. mau mengatakan tentang keburukan dia atau kamu. Ya. Karena apa? Aku ingin kau kembali Iya. Iya ya. melindungi keluargamu adalah kewajibanmu. Iya. Terangi dulu dirimu, karena kau adalah kunci utama dalam rumah tangga, ya toh? Iya. Nanti setelah kau merasa tenang dengan dirimu sendiri, baru nanti bisa kau rasakan apakah bisa atau tidak kau tangani sendiri. Gitu. Iya. Ya. Semoga dengan Bapak dibersihkan nanti hubungan dengan Ibu baik lagi gitu, Pak. Insyaallah. Karena kuncinya ya dirimu. Tidak bisa menyalahkan siapapun sekalipun dia berbuat yang tidak baik. Karena begini, nah, kalau kita memasuki tempat yang masih terkunci, itu sulit. Jadi dibuka dulu kuncinya. Jadi biarkan dulu terbuka, baru kita bersihkan. Iya. Ya. Berarti dimulai dari bapak dulu, Pak. Nah itu makanya bersihkan dulu dirimu. Karena di dirimu ini bukan hanya satu. Makhluknya banyak ya. Kau membuka dirimu Iya, karena untuk mereka. Iya. Dan kau memancing mereka untuk mendekatimu. berarti gangguannya dari Sementara dirimu terbatas ya. dalam pertahanan. Iya. Ngono Panglima. Jadi gangguannya Iya. ini dari 3 arah, Pak, kalau begini. Dari yang Bapak pasang, dari pesaing bisnis sama dari leluhur. Tunjukkan dulu perubahanmu. Nanti dia melihat perubahanmu, dia akan mendekat kepadamu. Amin. Amin. Ya. Nah kan, dan ingat, jagalah perkataanmu. Lisannya. Lebih baik mendengarkan daripada banyak bicara. Iya, Mbak. Itu saja. Mungkin jangan terpancing emosi gitu kali, Pak, ketika berbicara. Iya. Dalam keadaan apapun lebih baik mendengarkan. Iya. Kalau mau bicara, rangkai dulu kalimatnya. Ditata dulu ya. Iya. Biar apa? Umpama mau memberikan makanan terhadap orang lain untuk dinikmati, kita cicipi dulu sudah pas belum rasanya. Oh iya ya.
baru kita Perumpamaan yang berikan. tepat itu. Supaya apa? Dia bisa menikmati. Kalaupun lauknya daging sekalipun, kalau belum matang pasti tidak enak. Iya. Keras tidak akan bisa dinikmati toh. Iya. Wis to ngono kuwi nggih. Oke, makasih ya, Mbah. Monggo. Ya. Aku jaluk ngampura. Sami-sami, Mbak. Mone ono Nggak ada yang salah, Mbah. Nggak bisa minta maaf, Mbah. Makasih kita. ya sing kathah pokoke hampura. Nggih. Umpami kata-kataku itu tidak benar. Je Panglima. Ya. Mbah mau balik ke Nganjuk? Sami, Mbak. Nggak mau di sini aja? Boten matur suwun. Aku balik ke tempatku. Nggih. Seindah-indahnya tempat orang, masih nyaman tempat sendiri. Iya, iya. Jadi jangan iri terhadap orang lain. Ya, Mbak. Iya, iya. Karena belum tentu kenyataannya sesuai dengan Yang apa terlihat. yang kau lihat dan pikirkan. Iya sih, Iya. betul juga itu. Nggih. Nggih, Mbak. Monggo. Matur nuwun, Kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajil sultanil lajim wajil manil kadim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqil yasani wal husaini. Allah. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah, 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 subhanallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terapi selanjutnya adalah mandi air doa untuk membersihkan dan juga memagari badan Bapak Supriyadi. Ya, alhamdulillah Bapak Supriyadi sudah diterapi dan sudah mandi air doa dan juga sudah mendapatkan resep herbal untuk dikonsumsi nanti sesampai di Bengkulu dan juga amalan yang harus dizikirkan untuk perisai diri ya Pak. Ya, siap. Gimana Pak kesan-kesannya setelah bertemu? Ya alhamdulillah apa yang di tanda tanya selama ini setelah diterapi, setelah ketemu Panglima, Terungkap. alhamdulillah sudah terungkap semuanya dan itu benar. Itu yang nggak pernah aku pikirkan, ternyata sekarang itu udah terungkap ya gitu. Ternyata arahnya dari sana ya. Benar sekali. Nah, udah itu terus diterapi, dimandiin tadi. Ya alhamdulillah udah mulai seger. Sakit nggak waktu terapi? Luar biasa. Tapi Luar Bapak biasa bisa nahan sakit. ya? Udah terus dimandiin, ya alhamdulillah udah seger kembali. Waktu mandi apa rasanya? Dingin gigil, udah itu terus napasnya juga agak agak pendek, sesak kayak gitu kan Mbak ya. Gelagapan ya Pak? Gelagapan, kalau bahasa Jawa itu gelagapan. Kemudian saya ucapin terima kasih Panglima sudah Iya, Pak. membantu
kekeluhan saya, Mbak juga terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak, Pak. ya. Dengan tim saya ucapin terima kasih banyak. Mungkin kita yang nggak bisa balas, Allah itu yang Amin. Amin, amin. Bagaimana dengan pelayanan di sini, Pak? Apakah cukup Alhamdulillah, memuaskan? Pelayanannya cukup memuaskan, sangat luar biasa. Mudah-mudahan tim Panglima ini semuanya ya bisa sukses sekali. Amin, amin. Amin, amin, ya, ya. Ya, baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Bapak Supriyadi dari Bengkulu. Ya, semua yang sudah terjadi adalah menjadi sebuah hikmah kalau kita tarik dari sisi positifnya ya, yang harus kita ambil. Jangan kita melihat sesuatu kejadian dari hanya sisi negatifnya saja, karena kita tidak tahu apa rencana Allah terhadap kita. Allah punya rencana baik yang Pasti itu. mungkin kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa dan akan mendapatkan sebuah ilmu. Karena dengan semua peristiwa pasti ada hikmahnya, pasti ada ilmu di dalamnya, dan tinggal kita yang mengembangkan ke depan bagaimana caranya kita bisa memetik dari sebuah persoalan hidup kita menjadi sebuah hikmah yang baik dan bermakna. Semoga Allah terus melindungi, merahmati, terutama Bapak, Amin. dan dilancarkan, dikabulkan semua niat dan hajatnya di dalam kehidupan. Amin. Dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.